yang kata juru kuncinya ini bukan gunung sembarangan. Di sana ada yang terkenal namanya itu Alas Lali Jiwo. Nah, Alas Lali Jiwo ini adalah, kalau Lali Jiwo itu kan bahasa Jawa ya kan. Istilahnya Lali Jiwo itu lupa diri lah. Lupa diri. Iya, 13. Pada waktu itu sebulan kemudian ada kejadian pendaki hilang. Pendaki muda yang hilang namanya Faikul Samsi. Faikul Samsi yang viral itu ya Mas ya? Ya sampai hilang kurang lebih 3-4 bulan baru ketemu ya. Ketemu cuma apa itu tulang belulangnya saja. Titik yang menurut saya adalah paling serem menurut saya Mas ya, Lembah Kitang 1. Kita ngecamp di dekat. Habis itu ya kan Mas, yang sampai sekarang saya ingat adalah ada kepala orang masuk ke tenda. Tepat di samping kiri saya, kepala saya masuk. Jadi kayak nembus tenda itu Mas. Dia ketawa sambil senyum, mukanya udah hancur. Dia cuma bilang apa? Samen wedi tali, pakai bahasa Jawa. Itu artinya apa? Kamu takut anak gitu. Terus? Nah memang dalam hati itu kayak pengen kebawa keluar, tapi saya ingat Mas, saya ingat langsung, ya Allah, kalau saya sampai keluar tenda ini, saya takut saya nggak bisa kembali ke tenda lagi. Seperti itu Mas. Istilahnya saya ngada-ngada. Ini dari teman-teman saya juga, 4 orang teman saya pun bakal cerita juga sama seperti ini. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Restu. Salam satu jiwa untuk Indonesia. Di episode kali ini terusan dari episode sebelumnya, yaitu saya akan mengupas biografi atau pengalaman Mas Ibnu, seorang pecinta alam. Dia hobinya mendaki ya. Untuk teman-teman yang baru bergabung bisa disapa dulu, diperkenalkan dulu Mas Ibnu. Siapa Mas Ibnu ini? Saya, karena nama panjang ya Mas ya, saya Muhammad Ibnu Mubarok, panggilannya Ibnu ya. Kalau saya tergabung itu ikut komunitas di Pendaki Tayu. Oh, ikut komunitas Ya, Pendaki Tayu. Pendaki Tayu. Ada Mas Instagramnya? Kalau Instagram Pendaki Tayu ada, namanya Pendaki Tayu gitu aja ada. Atau teman-teman bisa follow Instagramnya Mas Ibnu untuk mengetahui kegiatan sehari-harinya, terutama pecinta alam dan pendakian. Untuk memulai mendaki ini sudah berapa lama Mas Ibnu suka mendaki ini? Kalau suka mendaki ya Mas ya, kalau baru mendaki itu dulu ke Gunung Bromo sih Mas. Tapi kalau sekarang udah bukan pendakian lagi, kalau sekarang udah wisata alam ya. Kalau dulu itu awalnya berangkat dari guide Mas, seorang guide Bromo. Gitu, itu guide Bromo itu saya dari tahun 2010 Mas. 2010 saya menjadi seorang guide di Bromo ketika kelas 1 SMA. Ketika kelas 1 SMA. Iya, SMA. Oh ya, itu awal mulanya Mas Ibnu suka mendaki ya. Ya. Untuk mendaki ini sendiri, berapa gunung Mas Ibnu sudah pernah mendaki ini Mas? Kalau gunung gunungnya apa aja? sih gak terlalu banyak ya Mas ya. Cuma ada beberapa gunung aja. Kalau yang di lingkupnya Jawa Timur ini ada dari Gunung Semeru. Ya yang sekitar Malang aja sih Mas. Ya, Semeru. Terus habis itu ada Arjuna Welirang. Terus sama ada gunung namanya Gunung Pundak di Mojokerto, Gunung Penanggungan. Terus habis itu ada Gunung Panderman. Terus Gunung Butak. Ya, sama ada Gunung Kelut. Untuk pengalaman yang paling berkesan Mas dari semua gunung itu apa Mas? Kalau sementara ini ya Mas ya, kalau untuk yang paling berkesan itu adalah ketika pendakian ke Gunung Semeru sih Mas. Gunung Semeru. Ya, kenapa kok ke Gunung Semeru? Kalau pendakian ke Gunung Semeru sendiri sih, saya kurang lebih sekitar 7-8 kali Mas ke Gunung Semeru itu. Mulai apa itu gagal summit, sampai akhirnya ada temen yang hipo seperti itu. Kalau ke puncaknya baru berhasil baru sekitar 2 kali. Dari Gitu. 7-8 kali. Dari 7-8 kali pendakian ke Semeru itu yang berhasil cuma 2 kali? 2 kali. Oh gitu. Ya kalau ini ya Mas ya, kalau pedoman saya pendakian yang saya utamakan adalah tim. Ya, ketika satu tim ini nggak bisa berangkat, Nggak bisa berangkat, ya udah kita nggak usah berangkat semua. gitu ya Mas.
daripada kita nanti meninggalkan satu teman kita, terjadi apa-apa ya pada teman kita, mending kita kekompakan. Kalau puncak bisa dicari mas, istilahnya sih kalau menurut saya pribadi ya mas ya, puncak itu bukanlah tujuan utama. Iya, bukan pendakian. Tapi pulang ke rumah kita itu adalah tujuan utama, karena di rumah ada orang yang istilahnya sayang pada kita, yang nungguin kita untuk kembali pulang, seperti itu sih mas. Itu pengalaman yang berkesannya. Yeah. Untuk ini yang saya tanyakan, untuk pengalaman horor masnya sendiri itu dari beberapa gunung ini apa mas? Bisa diceritakan mungkin ke teman-teman semua yang menyaksikan ini? Kalau pengalaman horor ya mas ya, selama ini yang saya alami, di hampir di semua gunung itu pasti ada horornya. Pasti ada horornya. Karena kita kan hidup berdampingan ya mas ya, dengan makhluk astral yang tak kasat mata. Jadi sih kita jaga sikap aja, jaga sikap, jaga etika. Ibarat kata itu kita itu ke gunung itu bertamu, seperti itu mas. Kalau kita bertamu aja kita kurang ajar, ya gimana istilahnya tuan rumahnya nggak marah kayak gitu loh mas. Contohnya dalam beretika itu, yang pertama di gunung itu ya ini mas, kita jangan teriak-teriak di gunung. Habis itu nyalakan musik keras-keras kayak gitu ya, bawa speaker aktif ya kan. Habis itu sampai istilahnya buang air kecil, buang air besar, itu nggak pamit-pamit dulu lah istilahnya, nggak amit-amit dulu. Terus mohon maaf juga ketika buang air besar, setelah buang air besar habis itu nggak ditutup gitu loh mas. Harusnya kan kita pakai metode kucing ya, lubang tutup lubang ya. Nah habis itu buang sampah sembarangan. Sampai mohon maaf ini ya, paling saya nggak habis pikir adalah melakukan hubungan suami istri di gunung gitu loh. Wah itu banyak ya. Ya soalnya banyak fenomena-fenomena itu kan kurang ajar. Itu sih mas. Ya apa itu istilahnya gimana, istilahnya tuan rumah nggak marah jika ada tamu yang seperti itu sih mas gitu. Kalau kembali ke topik yang tadi, gunung yang paling horor menurut pengalaman saya adalah Gunung Arjuna mas. Gunung Arjuna. Kenapa Arjuna mas? Kalau karena horornya bagi saya terhalu mas. Ya kan, bagi saya seorang orang awam ya, karena baru kali pertama ke Gunung Arjuna dapat gangguan seperti itu sih mas. Diceritakan dari awal mas pas pendakian. Kalau pendakian itu terjadi kurang lebih pada tahun 2018, tepatnya itu pada bulan November tanggal 12 November, hari Senin kalau nggak salah itu mas. Saya berangkat pada awalnya itu ada janjian mas, 10 orang. 10 orang. Kita udah atur jadwal karena kita pekerja semua ya mas. Pekerja, Kita sudah atur jadwal dari sebulan yang lalu ya, sebulan sebelumnya untuk berangkat itu. Saya pada akhirnya kita janjian 10 orang, yang berangkat hanya 4 orang. 4 orang. Kita berangkat dari Malang kurang lebih sekitar pukul jam 10 mas. Jam 10 siang. Ya, jam 10 siang kita berangkat karena kita meeting pointnya di Malang ya mas ya. Nah, habis itu tapi ada satu teman ini dia asalnya dari Pasuruan, dari Pandaan situ. Jadi dia langsung janjiannya langsung di lokasi nih mas, kayak gitu. Kita berangkat yang dari Malang dia hanya bertiga. Kita berangkat itu perlu disebutkan namanya mas? Nggak usah. Nggak usah ya. Kita berangkat 4 orang. Kita nyampe di pos perizinan Tretes itu kurang lebih sekitar jam setengah 12. 12 ya. Nah, ketika jam setengah 12 itu kita registrasi, kita di sana istirahat untuk sholat zuhur ya mas, sholat zuhur terlebih dahulu. Nah, habis itu kita baru mulai pendakian kurang lebih sekitar jam 12 siang. Itu cuaca pada waktu itu nggak terlalu panas, jadi kayak mendung gitu mas, Jadi kita langsung melakukan trekking gitu mas, jam 12 siang. Kalau untuk dari pos perizinan Tretes itu kita harus melewati kurang lebih, kalau mau sampai Lembah Kidang, mau sampai puncak ya mas ya? Sampai puncak kita harus melewati 5 pos. 5 pos ya. Yang pertama ada pos Pet Bocor, pos 1 itu. Yang kedua itu ada pos Kop-Kopan, pos 2 nya ini Arjuna via Tretes. Pos 3 nya itu ada Pondokan, pos 4 nya itu ada Lembah Kidang, pos 5 nya itu Lapangan Kotak. Tapi sih kalau orang-orang sih bukan nyebutnya bukan pos sih mas,
cuma lapangan Simangan kotak gitu aja sih mas. Ya. Terus tapi kita anggapnya itu pos juga sampai sebelumnya ke arah puncak itu. Kalau Gunung Arjuna sendiri ini bisa diakses dari 9 titik mas. Kalau yang resmi itu ada 4 jalur. Jalurnya itu dari via Tretes yang saya tadi itu ya. Iya. Terus ada via Purwosari, via Candi, ada via Lawang, via Kebun Teh. Yang keempat via Batu Cengar, namanya Dusun Prakseng. Kalau yang 5 ini jalurnya belum resmi sih mas. Belum resmi. Ada Kaliandra, terus habis itu ada Pura, kayak gitu. Itu ada sendiri sih mas. Tapi Mas Ibnu nyarankan untuk kita ke jalur yang resmi ya, aja untuk trek pendakiannya ya. Iya, karena kan bagaimanapun kita juga harus mentaati lah peraturannya berlaku seperti itu sih mas. Takutnya kalau kedepannya ada apa-apa masih perjalanan. Betul. Ya kita pengennya sih nggak pengen ada apa-apa mas, tapi kan buat jaga-jaga. Kita jaga-jaga. Terus dilanjutkan ceritanya mas. Dari pos 1 kita itu kurang lebih sekitar jam berapa itu masih setengah 2 kalau nggak salah, setengah 2 jam 2-an mau ke sore ya. Terus habis itu kita lanjut lagi ke ke Kokopan. Di Kokopan kita nyampe kurang lebih sekitar jam 3-an lah mas, jam 3:30 sekitar segitu. Terus kita sempat di situ break dulu kan, kita bikin kopi sama masak mie sih mas itu, karena kita udah capek sama lapar ya kan. Terus habis itu kalau disarankan sih bukannya apa ya mas ya, sebenarnya kalau via Tretes tuh jalurnya berat kalau mau ke Gunung Arjuna. Dulunya sih sebelum berangkat udah ada yang nyaranin, mas mending lewat ini aja Cangar. Maksudnya itu kenapa kok harus lewat Cangar? Itu katanya sih lebih dekat untuk ke Gunung Arjuna, tapi karena kita nggak tahu jalurnya, kita juga takut kan. Udah kita via Tretes itu mas. Tretes. Treknya batu dari base camp sampai pondokan itu batu semua treknya. Jadi kayak capek karena trek batu itu kan bikin capek kaki ya mas. Iya. Sampai di Kokopan kita lanjut lagi untuk perjalanan menuju ke pondokan, pos pondokan. Nah sebelumnya itu ketika tahun 2018 itu mas, Gunung Arjuna ini pas waktu tahun 2018 itu mengalami kebakaran mas. Kebakaran. Ya berarti sebelum Anda mendaki ke Gunung Arjuna itu sebelumnya udah terjadi kebakaran. Kebakaran sampai ada penutupan Gunung Arjuna. Gitu. Setelah penutupannya dibuka, Anda mendaki sama teman-teman Anda itu ya? Iya betul. Itu makanya sekitar bulan November itu kita tanggal 12 itu kita mendaki. Iya. Nah habis itu ketika pendakian pun nyampe di ketika kita nyampe di pondokan ya, ketika kita nyampe di pondokan itu udah malam sih mas, udah malam banget karena kita terlalu lama di Kokopan. Nah di Kokopan itu kita terlalu lama karena ngobrol sama ketemu sama pendaki yang lain. Kita asik ngobrol, gak terasa kita sampai jam 5:30. Pokoknya kalau nggak salah tuh nyampe Kokopan tuh mohon maaf saya ralat jam 4-an ya mas, jam 4 jam 4:30 lah segitu. Pokoknya kita sampai maghrib kok di Kokopan itu. Terus kita lanjut lagi ya, lanjut jam berapa? Pokoknya lanjut sekitar jam maghrib lah mas, kita lanjut sholat maghrib langsung lanjut lagi. Nah itu perjalanan kita malah udah dalam hati istilahnya kita kosor aja jamat akhir gitu nanti. Karena kita cuma situ sholat asar aja kan. Terus kita lanjut lagi ketika sholat maghrib itu kita nggak sempat sholat maghrib. Terus kita lanjut lagi nyampe di pondokan tuh kurang lebih sekitar jam 8 malam lah mas, jam 8 malaman gitu kita baru nyampe di pos pondokan. Pos pondokan tuh pos yang ketiga. Pos pondokan itu pos ketiga. Di situ ada simpangan. Kalau kita arah lurus kita mau ke arah Gunung Welirangnya. Kalau kita ke arah kiri itu yang kita ke arah Lembah Kitang, Gunung Arjuna. Nah akhirnya kita ambil jalur yang kiri. Ya betul. Kita ambil jalur yang kiri, kita ngelewatin jalur setapak. Akhirnya itu kita baru bertemu trek tanah itu mas. Situ seneng kan ya, ketemu trek tanah. Tapi di situ ketika kita udah nyampe di pondokan situ, itu udah feeling udah nggak enak mas. Jadi pokoknya ketika kita pendakian ke Arjuna ini awalnya itu ya memang apa ya mas ya,
kayak udah kerasa ini gunung ini beda kayak gitu loh mas. Sampai akhirnya jam 8 itu ketika kita di pondokan, kita mau trekking ke arah Lembah Kidang 1 ya, Lembah Kidang 1 untuk mendirikan camp. Nah di situ ketika kita di jalur setapak itu mas, kita lewatin kan, itu kan di sebelah kiri udah jurang ya mas ya. Yang sebelah kanan sini ada kayak tebing gitu, bukan tebing sih ya, kayak ya emang kayak gundukan tanah kayak gitu ya kan, jadinya melipir gini. Jadi malam-malam tuh melanjutkan nge-trek ya mas ya? Trek. Jam Terus? 8 malam kan kita kan nggak mungkin istirahat di trek kan mas, kan kita kan memang tujuan ngecampnya di Lembah Kidang. Lembah Kidang. Dan ketika tanggal 12 November tahun 2018 itu memang nggak ada yang mendaki ke Gunung Arjuna pada saat itu. Kenapa? Karena kan itu hari Senin mas. Kenapa kalau hari Senin? Gini mas, kalau gunung daerah Jawa Timur itu ramenya adalah ketika weekend. Iya, kalau weekday itu sepi. Gitu, jarang ada orang karena kan jam orang kerja mas. Iya. Kita pendakian dan situ kita pendakian hanya 4 orang dan kita sendiri yang mendaki. Di situ. Kita camp di Gunung Arjuna di Lembah Kidang. Nah sebelum kita ke arah Lembah Kidang situ mas. Nah kita sempat di trek itu melihat dari di bawah trek itu kan ada jurang ya kan? Ada 2 orang bawa besar mas. 2 orang besar itu lagi kayak jaga api, maksudnya kayak kalau kata orang Jawa itu gegeni. Nah gegeni itu kayak dia nyalakan api unggun, terus dia di sebelahnya api gitu mas. Nah kayak dia lagi ngeliatin tubuh. Nah ketika kita berempat, yang lihat bukan cuma saya nih mas, 4 orang nih. 4 orang ini lihat semua. 4 orang ini lihat semua. Nah habis itu saya teriakin, Pak gitu ya kan, Pak, mereka berdua nggak noleh. Gitu loh. Tapi mereka berdua ada lagi jaga api itu. Nah habis itu saya sama temen saya berinisiatif, cobalah ya kita samberin. Soalnya kita takut kalau dia lagi nyalakan api kena angin, kan situ banyak semak-semak, kan Gunung Arjuna barusan kebakar. Iya. Kan kita campnya kan mau di atasnya situ. Lah kalau api nyambar kita mateng dong gitu kan. Makanya kita inisiatif, saya sama temen namanya Mas Heru. Iya. Mas, ayo kita turun ke bawah buat matiin ini api. Kalau nggak gitu kita bilangin bapaknya untuk matikan api. Kalau gitu nanti biar bapak ini ketika udah selesai istilahnya masih kantuk mati ya. Nah biar dimatikan aja. Itu posisi jam 9 malam mas? Jam 9 malam. Nah habis itu saya sama Mas Heru pakai headlamp ya kan, satu sama lain turunin jurang itu. Nah ketika kita turun ya kan, habis itu jarak kurang lebih sekitar berapa ya mas ya, kurang lebih 5 meteran lah, 5 meteran sebelum sebelum orang itu kelihatan jelas besar mas, 2 orang besar dan emang hitam gitu mas. Ya mungkin itu yang dibilang genderuwo ya, itu dia lagi jaga api itu. Saya sama Mas Heru sampai astagfirullahaladzim gitu ya, kita tapi sempat istilahnya negor, Pak gitu. Nah sebelum jarak 5 meter itu ada kayak pohon tumbang karena akibat kebakaran itu. Nah kita kan lewat browot istilahnya, lewat bawahnya situ ya kan mas ya, lewat bawahnya. Nah sebelum itu kita lewat bawahnya itu mas, bapak itu udah nggak ada, berdua itu. Terus 5 meter tuh kan udah kelihatan jelas kan mas. Iya. Tapi pakaiannya wis hitam-hitam gitu mas ya? Hitam-hitam mas, udah kayak bulu gitu mas. Wajahnya nggak kan dia kan ya? ngadep sana. Dua. Yang satunya serong gini, nggak kelihatan wajahnya, kayak ketutupan gitu. Tapi apinya masih ada ya mas ya? Apinya nyala. Ternyata itu pohon ya, itu pohon yang udah tumbang dan dia itu nyimpen api di dalamnya mas. Karena mungkin efek kebakaran tuh mas, efek kebakaran dia dalamnya nyimpen api, jadi dalam pohon tuh masih ada apinya mas. Ini saya udah sama Mas Heru ini udah nggak panik ya kan, udahlah biarin aja, udah ini di alam. Kita tutup ya. Tapi ya namanya manusiawi ya mas ya. Bener namanya manusiawi ya, kita pasti takut ya. Takut cepet-cepet nutupin itu api, habis itu balik. Nah ketika kita posisi udah balik badan, emang bulu kuduk langsung merinding mas. Bulu kuduk langsung merinding. Nah ketika itu udah dalam hati, ya Allah, mereka jangan ganggu kita, dalam hati pengen gitu ya. Sayangnya kita jalur pelan-pelan. Nah yang di atas kan kita untungnya kita bawa webbing mas. Webbing itu tali untuk ini sih mas, untuk
memang kita perlukan untuk pendakian sih. Jadi kayak tali yang dikhususkan, entah itu buat kayak ini apa itu istilahnya panjat tebing gitu. Betul, kayak gitu sih Mas. Nah, atau rappellingan itu juga bisa. Kita suruh lempar dari atas, suruh narik kita, ya kan. Nah, habis itu ketika kita balik ke atas, yang di atas ini hidupkan lampu SOS. Jadi kayak lampu bahaya Mas, tahu? Jadi kayak headlamp tuh yang tap begitu. Siapa yang hidupkan itu? Di atas, dari atas teman-teman kita, 2 orang itu. Tapi yang hidupkan salah satu aja. Oh, gitu. Nah, dalam hati kan ada apa gitu loh? Kok dia ngidupin lampu SOS? Nah, ya kan. Kita noleh ke belakang ya gak ada apa-apa ya kan. Naik aja terus, kita berdua ya kan. Naik sampai atas, kita tanya. Yang kebetulan yang hidupin lampu SOS ini namanya David. Ya. Kita tanya, ngapain hidupin lampu SOS? Katanya nggak apa-apa gitu, pencet aja. Oh ya wis, kita nggak ada istilahnya, nggak ada pikiran apa-apa di dalam apa itu istilahnya dalam hati lah ya Mas ya. Lanjut akhirnya kita melipir lagi menuju ke Lembah Kidang. Nah, dari Lembah Kidang 1 itu pukul udah menunjukkan ketika nyampe Lembah Kidang itu jam 10 malam. Karena kita termakan waktu buat matiin api tadi ya Mas ya, di perjalanan itu tadi. Lembah Kidang 1 jam 10 malam, kita mendirikan tenda. Ada yang habis itu prepare buat kopi sama masak. Setelah udah siap semua, kita makan, istirahat makan. Nah, disitulah titik yang menurut saya adalah paling serem menurut saya Mas ya, Lembah Kidang 1. Kita ngecamp di dekatnya sumber air yang kata teman sih, namanya Mas Aris yang udah pernah melakukan pendakian ke situ. Itu di apa itu di pos air situ katanya dulunya ada air yang apa itu yang ngalir di situ, ternyata udah nggak ada air itu. Nggak ada. Ya, kita ngecamp di situ ya Mas. Kita setelah makan, nah di situ tuh ada kayak suara kayak apa itu mulai dari yang kayak burung tuh suaranya kayak burung nangis. Jadi kayak kicauannya itu kayak suaranya anak kecil nangis gitu Mas. Terus habis itu kayak ada suara cewek yang lagi ketawa gitu. Tapi kita udah ya udahlah alam. Tapi Kak, buat apa api unggun pas ngecamp gitu? Kan soalnya gini Mas, kalau di gunung itu sebenarnya kan nggak boleh Mas buat api unggun. Yang apalagi itu gunung kan habis ini Mas, habis kebakaran. Takutnya kita kalau kita membuat api unggun, percikan api ini kena ini apa itu kena daun ini ketika kering alamatnya ngebikin kebakaran Mas, kebakaran hutan. Jadi kita nggak bikin api unggun Mas, kita bikin kopi setelah makan karena kita udah capek di perjalanan Mas, dari jam 12 siang sampai di Lembah Kidang jam 9 malam, 9 jam jalan kaki terus Mas, capek Mas. Jadi kita langsung jam 10 malam itu istirahat ya. Bukan jam 10 sih Mas, jam setengah 11 kita baru istirahat, masuk tenda semua setelah sholat isya sama sholat maghrib yang tadi belum sempat sholat ya kan. Kita istirahat semua berempat dalam tenda dan kita berinisiatif subuh nanti ketika jam 4 subuh, setelah sholat subuh kita melakukan perjalanan menuju ke arah puncak ya. Tapi apalah daya karena mungkin kita kecapean, kita bangun jam 6 pagi. Nah, malam itu adalah malam yang bagi saya sampai sekarang tak ingat-ingat Mas. Malam itu ketika malam tanggal 13 itu, dari tanggal 12 ke tanggal 13, posisi sekitar jam 12 malam tepat waktu itu di luar tenda kita ada suara gamelan. Posisi suara gamelan itu ada di sebelah kanan tenda. Ada orang main gamelan dan seperti orang tayuban itu. Sedangkan di luar tenda, maksudnya di depan tenda, rame kayak pasar. Mungkin itu yang dibilang orang-orang adalah pasar setan. Memang kedengaran bagi saya itu adalah ya itu udah rame, udah mulai dari bahasa Madura, bahasa Jawa, yang mungkin ya sama aja ya mungkin ya orang apa itu dari setan atau dari kaum bangsanya mereka itu juga sama ada seperti kita seperti itu. Iya. Nah memang dalam hati itu kayak pengen kebawa keluar, tapi saya ingat Mas, saya ingat langsung ya Allah, kalau saya sampai keluar tenda ini, saya takut saya nggak bisa kembali ke tenda lagi. Seperti itu Mas. Katanya sih kalau seumpama di Arjuna itu ada namanya ngunduh mantu. Ketika ada suara gamelan, lebih baik gak usah diteruskan perjalanan. Lebih baik kalian kembali saja. Tapi posisinya udah malam Mas,
jam 12 malam, mau gimana lagi ya, jam 12 malam otomatis kita nggak mungkin dong balik posisi udah kayak gitu ya kan, di luar tenda udah kayak mistis kayak gitu ya kan. Otomatis saya kan takut, saya lihat teman saya yang 3, otomatis kan saya kan posisinya tidur itu di sampingnya pintu tenda, yang 3 orang, yang 3 orangnya itu di sebelah kanan saya lihat mereka kayaknya gak ada yang ngerasa gitu. Yang 3 orang ini berarti masih tidur Tuh mas, ada posisi itu saya ngambil headset ya mas ya, kan ke sebelah kanan saya itu ada tas kecil apa itu, saya tak ambil headset, saya masukin handphone ya kan, saya putar musik buat mengalihkan itu semua. Karena ya bagaimanapun saya orang awam, saya takut mas. Apalagi ini bukan rumah saya ya kan, ini rumah orang. Saya nyalakan musik mas. Ketika musik saya udah full ya kan, udah saya fullin biar nggak kedengeran suara gamelan ini gitu loh mas. Karena memang secara nggak langsung saya itu seperti terhipnotis, pengen keluar tenda aja gitu loh. Tapi dalam hati tetap selawat ya, sama zikir terus ya kan, nyebut Allah. Ketika udah saya pasang headset, saya nyalakan musik, habis itu ya kan mas, yang sampai sekarang saya ingat adalah ada kepala orang masuk ke tenda, tepat di samping kiri saya, kepala saya masuk. Jadi kayak nembus tenda itu mas. Dia ketawa sambil senyum, mukanya udah hancur. Dia ketika noleh gini, senyum udah saya gini, terus dia ketawa, hihi gitu. Saya langsung zikir kan, ya Allah, kan kelihatan jelas kan, sampai kan posisinya saya ngadep ke atas. Ya Allah, siapa ini ya kan? Saya nyerongin badan mas, dalam hati udah gak enak mas, udah. Karena awal ini musik kan kenceng mas, tiba-tiba musik ini seketika itu langsung dari keras, perlahan hilang. Saya lihat di handphone, musik masih muter, tapi di sini nggak ada suaranya. Tiba-tiba suara orang ini yang nguasain headset saya mas. Dia cuma bilang apa? Samen wedi tali, pakai bahasa Jawa. Itu artinya apa? Kamu takut tanah? Terus? Dalam hati langsung jawab, nggih. Saya jawab dalam hati, iya. Nggih mbah, kula wedi. Iya mbah, saya takut. Dia ketawa. Dalam hati zikir terus mas. Zikir terus dalam hati. Karena posisi ketika itu saya udah gak ada pikiran lain. Ketika posisi seperti itu, saya udah dihantuin seperti itu, gak ada lain ketika saya hanya berserah diri kepada Allah. Mas. Udah kayak gitu, saya mengusahakan gimana caranya saya bisa tidur. Jadi teman Anda yang 3 orang itu tetap tidur ya mas ya? Tetap tidur. Sama mengalami kejadian mistis itu ya? Iya, nggak tahu saya mereka bertiga ini, mereka tidur. Ketika itu saya udah zikir terus, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Langsung saya dalam hati berdoa mas. Ya Allah, tolonglah saya ya Allah. Jauhkanlah dari mara bahaya. Jauhkanlah dari gangguan setan dan jin. Ketika itu langsung saya baca ayat kursi mas, baca ayat kursi. Ketika ayat kursi itu langsung seketika itu lagu ini yang awalnya mati ya kan, awalnya kan kedengeran suara ketawanya dia aja kembali lagi, tapi itu emang mas, keringet dingin keluar semua mas. Takutnya mas ini, takutnya bukan karena takut gimana mas, takutnya adalah saya takut terhipnotis, keluar tenda saya nggak bisa kembali lagi pulang ke rumah, itu aja. Ketika akhirnya saya bisa tidur, saya kebangun sekitar jam setengah lima. Saya kebangun, itu udah ini ya mas ya, udah apa tuh istilahnya, udah terang banget. Setengah lima di gunung itu. Iya. Kita gagal untuk istilahnya summit dapatkan sunrise. Itu Arjuna. Kesiangan soalnya. Kesiangan. Kita bangun, habis itu kan kita buat energen, buat mie, masak, habis itu masak nasi. Habis itu kita masak sayur juga kayak gitu. Saya sempat nanya ke teman, semalam denger nggak? Nah, gitu kan. Kalau teman bilang gini, udah nggak usah dibahas di sini. Kalau udah turun aja kita bahas di bawah. Gitu. Tapi Anda merasa kalau 3 orang ini denger ya, Mas? Tapi iya, mereka berusaha sendiri gitu ya, Mas ya. Karena kita nggak mau hal ini yang membuat diri kita takut kayak gitu. Ya. Ya udah kita istilahnya ya udah kita tak berserah diri kepada Allah aja.
gitu ya kan. Terus habis pagi Ya, itu gimana? untungnya sih ya kita nggak ada apa-apa ya kita berangkat ya. Pagi itu kita langsung memutuskan sekitar jam 6:30 kita melakukan perjalanan menuju ke arah puncak. Jam 6:30 dari lembah Kitang 1 akhirnya kita tinggal tenda di situ sama peralatan-peralatan kita, barang-barang yang penting kita bawa. Dari lembah Kitang 1 ke lembah Kitang 2 sampai akhirnya kita naik lagi, sempat foto kan di lembah Kitang 2. Nanti kita tunjukin fotonya di lembah Kitang 2. Habis itu ini ya kan kita lanjutkan lagi ke lapangan kota menuju ke arah atas. Ya memang sih Mas, di sini nih saya memang orangnya peka gitu Mas, orangnya peka dalam artinya ya istilahnya ya bisa lihat juga kayak gitu sih Mas. Cuma kalau di gunung saya udah nggak pikiran macam-macam Mas kayak gitu. Saya emang nggak berani gitu, itu bukan ranah saya gitu. Lanjut lagi sampai di Pelawangan, tapi perjalanan menuju ke arah Pelawangan itu udah sempat Mas. Di puncak itu awalnya itu cerah, tiba-tiba seketika itu puncak itu diselimutin kabut tebal banget. Jam berapa itu Mas? Posisi nyampe puncak itu kalau nggak salah sekitar jam 11 Mas. Jam 11 siang. Jam 11 siang. Itu kan kalau jam 11 itu emang biasanya ada kabut Mas. Nah itu kan kita kan memang ini Mas, kan kita kasih jam 6:30 kita berangkat. Awalnya celah banget Mas gitu. Naik ke atas sampai di pertengahan perjalanan sebelum ke Pelawangan ini ya kan, kabut udah turun. Saya cuma dalam hati berdoa, ya Allah kalau seumpama saya di di atas puncak nanti saya cuma pengen sholat duha gitu. Habis itu ternyata saya jalan kaki lagi. Saya tanya ke yang namanya Mas Aris masih jauh? Nggak, deket lagi. Udah nyampe di Pelawangan alhamdulillah. Awalnya itu memang kebuka view-nya bagus ya. Awalnya bagus view-nya. Tiba-tiba jadi itu memang Gunung Arjuna ini ada 2 puncak ya Mas ya. Yang katanya orang Jawa itu ada namanya puncak Arjuna sama puncak Arjuna. Nah puncak Arjunanya sendiri sebetulnya itu yang ada kayak batu-batuan gini, ada kayak batu besar situ. Nah ketika di puncak Arjuna situ Mas, di situ saya melihat satu sosok ya. Dia rambutnya putih panjang, terus dia itu pakai baju putih. Nah habis itu dia cuma gini loh, ngawi-ngawi gini, istilahnya kayak manggil kita. Saya bilang ke Mas Heru, Mas Her, ada orang di sebelah kanan. Dan Mas Heru pun ini orangnya juga peka dan tahu. Oh iya, kita nanti suruh ke sana. Nah ya udahlah, kita ke puncak Arjuna dulu. Nanti kita ke puncak Arjunanya nanti. Nah akhirnya kita setelah nyampe Pelawangan, kita sempat berhenti bentar Mas, karena situ kan kayak ada bekas ini Mas, bekas kayak kayak batu nisan gitu. Nggak tahu itu bekasnya punya siapa. Ini kita di situ berdoa mungkin bagi almarhum istilahnya buat penunggu di situ atau sesepuhnya di situ. Tapi itu makam orang atau kalau makam orang sih kayak enggak sih Mas, kayak cuma sekedar batu nisan gitu. Batu nisan aja, mungkin ya itu udah sesepuhnya orang dulu, kita nggak tahu ya sejarahnya ya. Itu situ pokoknya kita berdoa aja buat istilahnya sesepuhnya situlah, kita kirim doa aja. Setelah dari situ saya sempat bilang ke teman-teman, bentar saya mau sholat duha dulu. Saya nggak tahu ya, mungkin ya niat saya itu dianggapnya seperti apa oleh penunggu Arjuna atau gimana. Saya sholat di situ. Ketika saya udah sholat duha, saya mau berjalan ke Gunung Arjuna, kabut turun lagi. Saya nggak tahu maksudnya apa. Dan akhirnya nyampe di perjalanan, saya bilang udah nggak dapat apa-apa. Aslinya sih dalam hati, udah capek-capek ke puncak Arjuna. Kalau ke puncak Arjuna nih, Gunung Arjuna nih kan, kita nggak dapat view apa-apa ya kan. Dalam hati sebenarnya sebel ya kan, tapi ya udah nggak apa-apa. Misalnya puncak kemana-mana, orang tujuan kita bukan ke puncak kok. Kita yang penting pulang ke rumah selamat gitu ya. Udah nyampe di kita sempat foto-foto dulu, sampai pada akhirnya kita ketemu sama anak pecinta alam dari Pasuruan. Di puncak kita sempat ngobrol-ngobrol, mereka ternyata ke arah puncak itu lewat Purwosari. Akhirnya ketemu di puncak gitu ya. Terus habis itu sebelum akhirnya kan mereka tanya,
mereka lintas ternyata. Lintas itu dalam artian mereka pendakiannya lewat Purwosari, nanti turunnya lewat Mojokerto kayak gitu Mas. Jadi lintas Kak. Setelah mendaki terus balik lagi ke tempat yang dia daki enggak. Jadi dia lintas. Melintas gitu ya Mas. Kayak gitu. Akhirnya kita sempat ngobrol-ngobrol banyak sampai kita nunjukin waktu sekitar jam 2. Jam 2 itu udah kabut tebal turun. Setelah kita rasa cukup untuk foto-foto dan kita buat kopi, sempat kita ngobrol, kita mutusin turun. Sebelum kita turun Mas, kita nyempetin untuk yang ke puncak yang satunya ini. Tadi ada sosok itu. Ada sosok yang manggil. Saya penasaran kan, ada apa sih di situ ya? Ada apa? Terus kata teman Mas Heru, bentar saya mau doa dulu. Ya udah silakan. Karena kalau Mas Heru ini lebih kental dalam artian itu, dia kayak ini sih Mas. Menghargai alam gitu. Ya, dia sih juga kayak ibarat kata kayak orang spiritual lah. Gitu. Jadinya dia sempat berdoa dulu ke bawahnya batu besar itu, kita suruh nunggu, tapi dalam hati udah di situ memang kayak ada bekas-bekas kayak batu-batu candi-candian gitu Mas. Gak tahu itu bekasnya siapa ya kan. Pokoknya dalam hati udah, habis itu sempat duduk bentar, terus berdoa. Bagi siapa yang nunggu di sini, ya udah kita kirim doa aja. Nah habis itu ketika kita udah ini ya kan, kita udah turun, kita udah selesai itu kita mau melanjutkan turun ke arah bawah. Nah karena mereka ini pendaki-pendaki yang dari Purwosari ini nggak tahu jalan ya Mas ya, nggak tahu jalan, kita berinisiatif karena kan jalur yang di istilahnya di Arjuna ini ya kan, itu udah banyak yang hilang Mas. Kita bikin tanda-tanda itu ya, tanda-tanda agar dia ini ya kan yang pendaki dari Purwosari turunnya nanti sampai Lembah Kitang tahu arahnya. Berarti itu inisiatif Anda sama teman-teman buat bikin tanda itu. Kebetulan kita di trek itu nemu ini bekas mantel mungkin pendaki orang lain ya. Mantel pendaki orang lain yang dibuang sembarangan. Tahu sendiri Mas, gunung sekarang udah banyak sampah ya. Habis itu mantel ini saya sobekin Mas. Sobek jadi panjang. Tapi karena mungkin makan mantel ini udah lama ya Mas ya. Udah lama saya di situ. Jadi itu disobeknya itu mudah. Disobekin salah satu. Untung teman juga ada yang bawa istilahnya itu bawa kayak pisau lipat gitu Mas. Ya, di pisau sobek buat tanda ya. Akhirnya saya bilang ke teman-teman dari orang itu. Ya, yang 4 itu, kalau itu yang dari Purwosari mungkin 4 orang Mas. 4 orang. Ya. Ada 2 cewek sama 2 cowok. Nah, habis itu kita bilang sama Mas sama Mbaknya, Mas, Mbak, nanti kalau seumpama turun ya, kita nanti pasang tanda. Jadi biar enak nanti turunnya ke arah Lembah Kitang. Soalnya nanti ada simpangan, ini di lapangan kota itu ada simpangan, 2 simpangan gini. Nah di 2 simpangan ini nanti kalau Mas sama Mbaknya ke arah kiri, nanti ke arah turunnya lewat Cangar, lewat batu, bukan lewat yang ini, bukan lewat istilah tretes. Terus kata sama Mas sama Mbaknya, oh iya Mas makasih. Akhirnya kita turun. Kebetulan temen juga ada yang bawa tali rafia. Memang udah inisiatif, gunung ini habis kebakaran pasti tandanya udah hilang semua. Jadi bawa tali rafia yang nyala, yang warnanya nyala. Jadi kalau malam biar kelihatan. Jadi itu akhirnya kita turun ya kan. Turun. Nah dari belakang ini udah hawanya udah nggak enak Mas. Mas turun itu? Iya. Tiba-tiba saya nggak ada istilahnya. Istilahnya saya itu mungkin nggak tahu salahnya saya itu di mana Mas. Dari belakang tuh ada yang dorong saya gini Mas. Ketika di Pelawangan ya, mau turun di Pelawangan ada yang dorong saya gini Mas dari belakang. Saya kepontal, kaki saya ini sampai kena kayu, sampai sini saya itu berdarah. Kebetulan saya pas waktu daki ini Gunung Arjuna ini pakai sandal gunung. Iya, karena pada waktu itu saya masih belum punya sepatu. Iya, siap. Sandal gunung. Sampai pada waktu itu sampai kaki saya berdarah, saya bilang, Mas gak apa Mas, kita lanjut aja. Gak apa, tadi yang dorong udah gak apa-apa lah. Saya nggak tahu salah saya di mana. Habis itu tapi saya ngelihat lagi yang di samping kiri itu, yang mbah itu, yang sosok mbah itu, dia muncul lagi mengambilkan tangan gini, dada. Jadi berarti kita udah diizin turun kita. Dan dari situ kita masang tanda-tanda. Jadi dari atas sudah kelihatan Mas, jadi ada tanda-tanda bekas, ada yang tali rafia, ada yang bekasnya yang mantel itu ya kan. Kita per orang, kali itu 4 orang. Masing-masing orangnya bawa sendiri-sendiri, udah kita bagi. Ayo nanti yang turun duluan. Dari atas kita turun, saya bawa. Nah habis itu kita juga sempat ketemu sama orang yang mendaki via Cangar.
itu ada rombongan bapak-bapak udah sesepuh semua, tapi mereka jos bawa guide. Akhirnya nyampe di di lapangan kota, simpang lapangan kota, kita ambil jalur kanan kan, kita turun ke Lembah Kitang lagi, kita pasang tanda lagi. Sampai di Lembah Kitang 2 kita nungguin, loh mas sama mbak-mbaknya nggak turun-turun ya kan. Ternyata di Lembah Kitang 2 ini dulunya itu adalah bekas pondok Belanda, zaman Belanda. Kayak gitu mas. Tahu dari mana sama itu mas? Ada sebuah foto, ada sebuah foto mas. Jadi ada kayak bekas bangunannya Belanda gitu pada zaman Belanda yang di situ. Emang ada bekasnya pondasi di Lembah Kitang 2. Ada bekasnya pondasi batu. Emang sempat bertanya ini pondasi apa ya sama ke temen. Nah, mungkin yang bak mandi itu, yang baknya air itu, itu mungkin juga tinggalannya Belanda juga, tapi kita nggak ada yang tahu sih. Itu mungkin pada waktu zaman dahulu atau nggak gitu, mungkin itu udah direnovasi ya mas ya. Iya. Itu kayak gitu. Nah, jadi ini pendakian ini memang kenapa tak bilang mistis ya mas ya, horor kalau di Gunung Arjuna ini. Memang ini gunung yang istilahnya, yang kata juru kuncinya ini bukan gunung sembarangan. Di sana ada yang terkenal namanya itu Alas Lali Jiwo. Nah, Alas Lali Jiwo ini adalah, kalau Lali Jiwo itu kan bahasa Jawa ya kan. Istilahnya Lali Jiwo itu lupa diri lah. Lupa diri. Iya. Nah, jadi itu kenapa kok saya bilang Alas Lali Jiwo, memang pohon satu dengan pohon yang lain ini sama semua mas. Jadi kalau kita emang gak teliti sama jalur, bisa hilang. Bisa. Dan itu Anda mendaki sebelum Samsi itu hilang ya? Siapa mas namanya? Nama lengkapnya itu? Itu kita kan mendaki bulan November ya, tanggal 12 ke 13. Pada waktu itu sebulan kemudian ada kejadian pendaki hilang. Pendaki muda yang hilang namanya Faiko Samsi. Faiko Samsi yang viral itu ya mas ya? Yang sampai hilang kurang lebih 3-4 bulan baru ketemu ya. Ketemu cuma tulang belulangnya saja. Padahal itu ketemunya di jalur trek itu, tapi nggak ada yang lihat ya mas ya. Itu ya? Bukan jalur ketemu sih, mas. Ketemunya di mana itu? Kalau info yang saya dapat itu mas, ada 2 pendaki yang itu infonya sih dia lewat, dia kesasar katanya. Kesasar dan sempat ada longsoran tanah atau longsoran, nggak tahu longsoran apa itu, longsoran batu istilahnya gitu ya. Nah, habis itu ada ketemu tulang kaki sama tulang tangan, dan habis itu ada kayak bekas baju sama ikat pinggang sama celana yang masih menempel. Dan itu korban itu ya ternyata itu. Dan itu kan sudah sempat dicari oleh tim SAR selama 7 hari dan sempat viral ya kan, banyak pendaki yang mencari ya kan, ternyata nggak ketemu. Sempat juga dilakukan penyisiran di jurang-jurangnya itu. Nah, ini kembali lagi ya mas ya, kalau yang Faiko Samsi ini sebetulnya sih kalau secara logika ya mas ya, kalau pas waktu 1 bulan yang kemarin itu kita sudah pasang tanda ya mas ya, dari atas sampai bawah. Sempat temen ini bilang, yang namanya Mas Heru, sempat bilang kalau secara logika dipikir, kalau si Faiko Samsi ini turun dari atas Pelawangan, turun ke bawah untuk menjemput temennya, sebenarnya itu udah ada tanda-tandanya, gak mungkin dia bisa hilang gitu ya kan. Tapi ini alam. Nah, katanya sih sempat terdengar kayak suara gamelan ketika Faiko Samsi dipanggil oleh teman-temannya, itu terdengar suara gamelan, tapi kurang tahu lagi ya itu ya. Pokoknya kita doain aja semoga almarhum ya diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan bisa tenang kayak gitu ya. Kalau seumpama ini sih memang kasihan ya mas ya, apalagi lihat orang tuanya ya, bapaknya. Nah, dan kejadian seperti itu sih, kejadian Faiko Samsi ya, kalau bisa sih jangan utamakan ego sendiri kayak gitu sih mas. Misalnya kan Faiko Samsi ini kan almarhum ini, dia istilahnya punya inisiatif untuk menjemput temannya yang masih belum nyampe di Pelawangan itu, tapi ternyata dia yang hilang kayak gitu ya. Tapi sih itu memang udah nggak tahu lagi ya mas. Bisa saja itu karena faktor X. Nah, faktor X dalam artian ketika kita ya kayak tadi mas, yang cerita saya yang pas waktu di Lembah Kitang terdengar suara gamelan, saya udah kayak terhipnotis mas. Bayangin aja mas, headset yang musiknya keras
tiba-tiba mengecil sendiri sampai nggak ada suara sama sekali. Tiba-tiba ada kepala masuk bilang kayak gitu, ya otomatis kayak gimana mas kayak gitu. Ini kita turun ya kan, pas waktu itu nyampe di lembah Kidang. Ini itu masih belum selesai, masih cerita horor nih mas. Ya pas lembah Kidang tuh lanjutannya kita akhirnya nyampe di lembah Kidang itu sekitar jam 3 sore mas. 3 sore kita udah nyampe di lembah Kidang. Kan turunnya kan lebih cepat daripada naiknya. Kita nungguin mereka pendaki yang tadi yang 4 orang itu yang masih belum turun. Akhirnya ketika udah nyampe di bawah lembah Kidang, mereka nyampe di lembah Kidang itu posisi udah jam setengah lima lebih lah. Akhirnya kita saya sama Sir sama teman-teman udah memutuskan untuk balik lagi ke tenda lembah Kidang 1 untuk kemasin barang-barang. Setelah kita packing sama kita ini ya kan mas, membersihkan sampah di sekitar kita ya, memang udah banyak banget istilahnya itu sampah yang dibuang di mana-mana ya. Setelah kita membersihkan, kita turun mas. Turun tapi kita udah kemalaman, udah maghrib posisinya. Kita baru mau turun. Nyampe di ini mas, nyampe di pondokan lagi. Itu suasana udah mencekam banget. Suasana udah nggak enak banget di pondokan gitu. Oh nggak tahu kenapa. Firasat tuh udah kayak ada banyak mata yang lihat kita. Kayak diperhatikan. Kayak diperhatikan. Di mana-mana. Udah ngerasa udah nggak enak badan. Bawa karier ini mas, kayak berat banget. Nggak tahu kayak ada kayak kita gendong orang. Dan saya bilang, mas, ya udahlah, lanjut aja. Tapi dalam hati itu zikir terus, ya Allah ya Allah ya. Dan situ itu posisi headlamp kita itu udah redup mas. Baterainya udah tinggal dikit. Karena posisinya kan kita kemarinnya udah banyak ngabisin waktu pakai. Nyampe di trek, gak taunya kita turun kurang lebih sekitar 500 meter dari pondokan situ. Di sebelah kiri ada 2 orang pendaki. Ada 2 orang pendaki, dia katanya mau ke arah Lirang, ke arah Gunung Lirang. Nah dia berasal dari Pasuruan. Saya tanyakan, loh mendaki sama siapa mas? Dan dia ternyata tuh masih anak SMP, yang satu kelas 3, yang satunya itu SMA kelas 2. Tanyain, loh kamu mau kemana? Mau ke Gunung Lirang mas. Mas saya boleh bareng turun? Saya nggak berani mas di sini. Kenapa? Tak tanya gitu. Banyak yang aneh mas di sini. Ya udah ayo turun. Kita tungguin dia packing ya kan. Dia cuma di tenda. Posisi itu gerimis mas. Kita turun itu gerimis posisinya. Kata kita akhirnya udah selesai, kita turun mas. Turun di belakang ini ada 2 sosok gede besar ngikutin kita turun mas. Dan itu yang lihat bukan saya aja, teman-teman yang lain. Sampai astagfirullahaladzim, center lagi gini. Pas di center ada ternyata? Nggak ada, hilang. Tapi itu pas posisi gelap ya, pas sampean turun emang kayak ada yang 2 ini. Iya, 2 ngikutin. Habis itu kita turun lagi. Di bawah ini api nyala mas, kebakaran hutan lagi mas. Posisinya kita turun tanggal 13 November malam itu. Gunung Arjuna ini kebakaran lagi via Tretes. Bayangin aja mas, kita mau turun, gunung kebakaran di jalur kita. Ternyata yang kebakaran jangan tahu, itu di sebelah kirinya Kop-Kopan. Kalau kita mau naik sebelah kiri Kop-Kopan kebakaran sampai ke arah atas. Nah habis itu kita ketemu dramatik kayak gitu aja mas. Tiba-tiba ya mungkin karena ini mas ya karena tadi kita udah berdoa di Pelawangan, sosok putih yang kakek-kakek tadi mas turun lagi. Tiba-tiba dia itu di sebelah saya mas. Otomatis saya kaget mas, ini orang mau ngapain ya, ini sosok ini mau ngapain. Terus habis itu dia cuma bilang, tak tuntun nih sampai teko nisor. Beliau bilang kayak gitu. Cuma nggih mbah kula ngoten. Saya bilang gitu aja. Habis itu saya bilang ke Mas Heru, tak tuntun tuh dipandu ya mas ya, dipandu iya. Sampai dari bawah ya. Iya betul. Kan posisi itu kan gelap mas, trek kan udah gak kelihatan sama sekali. Itu sosoknya itu kayak bisik-bisik gitu atau gimana? Enggak, dia gini langsung bilang di samping saya, tapi orang lain nggak lihat. Cuma gitu. Mas Heru ini cuma bisa denger aja, nggak bisa ngeliat gitu mas. Terus habis itu saya bilang ke Mas Heru, Mas Her, kita mau diantarin turun sama orang ini. Ya. Ada orang yang tadi ketemuan kita di puncak sana. Saya percaya akuan mas, saya bilang kayak gitu. Iya, saya percaya akuan mas gitu. Ya wis, kamu di depanmu, kamu sebagai leader.
Oke, saya di depan. Dan mereka yang berenam, kan kita akhirnya turun berenam. Iya, karena tambahan 2 orang ini kan. itu. Akhirnya kita berenam turun. Akhirnya sama beliau ini, ya kan saya cuma ya udah saya percayalah. Mbah, apa kata Mbah lah. Kalau mungkin pendaki yang lain kan mikirnya kan, alah ini hoax lah atau apa. Tapi ini kejadian nyata. Ya. Saya akhirnya turun, diarahkan lewat jalur-jalur tikus. Jadi awalnya ini jalur ini muter jauh gini, kepotong sama jalur tikus ini. Lewat jalur tretes. Padahal teman saya namanya Mas Aris ini udah mendaki Gunung Arjuna kurang lebih 3 kali itu. Yang istilahnya 3 kalinya. Iya. Dia bilang saya nggak pernah lewat jalur ini loh. Kamu anu tak? Dia kayak ragu. Tak bilang wis mas, ini ada yang nonton kita. Ini kita turun lewat jalur tikus itu. Sampai akhirnya kita nyampe bawah. Sampai alhamdulillah kita memang motong jalurnya panjang. Ada yang jalur itu yang panjang banget mas. Kita motong jalur itu. Motong jalur tikus. Mungkin kalau siang kelihatan ya mas jalur itu ya. Tapi kalau malam nggak kelihatan mas jalur itu mas. Bisa-bisa depannya jurang kan nggak tahu lagi ya. Itu mas. Saya hampir jatuh ke jurang mas. Ketika udah mau sampai di jalur yang ketemu kan itu kan kita udah istilahnya motong jalur panjang kan mas. Dan itu alhamdulillah jalur yang tikus itu jalur tanah mas. Motong jalur panjang. Habis itu saya mau belok ke arah kiri. Soalnya di situ ada 2 sosok mas. Ada yang, tapi 2 sosok itu yang satunya nggak ngeliatin, nggak nampak wujud, cuma bisikin saya dari sebelah kiri. Bilang gini, belok sebelah kiri. Saya ketika itu udah posisi udah capek kan, mungkin kebawa sama omongannya orang ini ya kan. Saya belok ke sebelah kiri sama Mas Yur dipegang gini tas karir saya. Saya bilang, kenapa mas? Jalurnya sebelah kanan sini loh. Kamu mau nyemplung jurang? Kata gitu. Saya akhirnya balik jalur ke jalur kanan. Jalur kanan saya melipir lagi, turun. Alhamdulillah kita motong jalur panjang banget. Kurang lebih sekitar anggaplah 2-3 kilo lah. Kita motong jalur tapi. Nah akhirnya kita kan nggak lewatin jalur batu kan mas, soalnya jalur batu capek mas. Itu saya aja sampai ganti 2 sandal karena putus. Nyampe situ kita turun, masih turun sama ini mbak ini. Nyampe akhirnya di pos 1 pet bocor itu mas, yang di kayak ada pondokan itu, kayak di tempat registrasi tapi masih belum di base camp itu, masih di atas. Itu ada kayak tempat untuk apa itu kayak pos juga, pos registrasi yang kedua. Nyampe di situ baru dia bilang, ya wis tak tinggal, pamit yo, hati-hati, gitu katanya. Dia bilang, ya udah tak tinggal balik dulu, kamu hati-hati. Ketika beliau kembali, ya ketika dia udah menghilang, apa yang terjadi ketika itu? Suara anjing mas, suara anjing itu menggonggong semua. Dan anjing itu bukan cuma satu yang menggonggong, tapi kan itu anjing hutan mas ya, yang menggonggong kurang lebih ada ratusan anjing menggonggong. Dan itu yang dengar bukan cuma saya, 6 orang yang dengar semua. Saya cuma bilang ke Mas Heru, mas, beliaunya pamit. Kata Mas Heru bilang apa? Oh iya, ya wis, bilang terima kasih. Terima kasih dalam bentuk apa ya? Karena kita udah terima kasih, udah dituntun. Kita turun, ya kan? Posisi udah gelap, posisi kebakaran, ya kan? Kita udah panik, ya kan? Udah panik, ternyata alhamdulillah kita turun, ternyata kebakarannya itu ada di sisi sebelah kanan kita. Kita kan turun, kanan kita yang kebakaran. Alhamdulillah kita nggak sampai kena. Cuma kita pas waktu nyampe Kopan, kita di apa itu masak kopi lagi. Kita sama istirahat, kita ini sempat tanya ada pendakian. Aduh mas, saya itu tadi pas waktu istilahnya kebakaran tuh cepet-cepet tak emasin mas tenda saya mas. Nah nggak gitu bolong semua mungkin tenda saya gitu. Tapi akhirnya nyampe di itu kan di Kopan, akhirnya kita turun sampai bawah kan dituntun terus sama beliau itu kan. Ketika itu kita udah turun, beliau udah kembali mas. Ada sebuah sosok mas itu mas, sosok cewek. Dan itu yang lihat bukan sama saya, 6 orang ya. Sosok cewek, ternyata apa mas? Kuntilanak. Terus langsung astagfirullahaladzim. Habis itu kita udah diem dulu bentar, terus kita lanjut lagi. Itu posisi kuntilanaknya itu di mana mas? Di depan. Jadi dia di pohon putih ini, dan yang lihat bukan cuma saya mas. Dan habis itu ketika dia hilang, ada bau busuk keluar. Terus saya bilang ini baunya ya Allah, kayak bau bunga busuk kayak gimana sih mas? Itunya ini bau nih kuntilanak kalau bukan sundel bolong ini.
tapi kita nggak tahu pokoknya maksudnya sok putih cewek itu. Terus saya ketawa-ketawa, ya udah kayak ketawa rendah kayak gimana sih mas. Ya itu akhirnya sampai bawah baru cerita teman saya tadi yang hidupin lampu SOS itu. Kenapa kok aku hidupin lampu SOS? Itu pas sampai ke Tretes ya, di base camp baru bisa mengeluarkan unek-uneknya ya. Semua. Kita baru berani cerita. Yang SOS itu kenapa ternyata? Yang hidupin lampu SOS di belakang kita, yang orang besar dua itu di belakang kita. Jangan di belakang kita. 2 orang itu. Makanya dia hidupin lampu SOS, takut kita dibawa sama mereka. Ya. Itu. Terus saya cerita yang kejadian saya yang di Lembah Kidang, yang Rami itu. Ya. Ternyata Bang Mas, ternyata mereka pun juga dengar. Sambil diem-diem. Mereka semua. Berarti yang ketiga orang teman sampean ini udah pengalaman udah sering mendaki ya Mas ya? Sama, udah sering mendaki. Makanya mereka ada kejadian itu udah lumrah, udah wajar, udah akib. Kalau pemula kan mesti heboh pasti. Cerita kesana kesini, padahal itu nggak boleh sebenarnya. Ya. Nah ini ilmu ini buat teman-teman yang. Istilahnya kan kita kan menghargai nih Mas. Istilahnya kita menghargai tamu. Istilahnya kan sebagai tamu menghargai tuan rumah seperti itu. Kejadian apapun di situ ya udah kita nggak usah kita ceritakan. Tapi memang kalau yang tadi mungkin bagi teman-teman, oh ini hoax ini, nggak mungkin ini bisa melihat ini kayak gitu. Kembali kepada kepercayaan masing-masing ya. Seperti itu. Karena ini saya cerita karena jujur ini dari dari dalam hati saya, bukan istilahnya saya ngada-ngada. Mungkin dari teman-teman saya juga 4 orang teman saya pun bahkan cerita juga sama seperti ini gitu. Ketika kita di trek ada api, ada penjaga yang 2 orang. Terus dari Lembah Kidang kita ketemu dengan pasar setan, dengar suara gamelan, ya kan. Terus habis itu ketika kita turun kita dituntun, kita lewat jalur tikus panjang sampai kita bertemu kuntilanak. Ya itulah, ya namanya. Tapi kita tetap Tuhan tuh menciptakan makhluk, ya kan, bukan cuma manusia kayak gitu. Iya. Juga ada golongan jin. Apalagi udah di Al-Quran kan udah ada pasar, laut sama gunung itu kan rumahnya ya Mas ya. Ya. Untuk pelajaran yang bisa Anda petik dari semua ini Mas, apa Mas? Dari istilahnya cerita Gunung Arjuna. Pelajaran paling berharga. Pelajaran yang paling berharga yang pertama adalah kita jangan sombong di gunung Mas. Ya kan? Dan habis itu kita harus jaga etika. Etika. Betul. Saya udah jaga etika saja ketika di Pelawangan saya didorong sampai kaki saya berdarah. Iya. Itu saya udah jaga etika Mas, saya udah nggak teriak-teriak, nggak ngapa-ngapain, ya kan. Saya masih aja dicelakakan. Gitu. Nah apalagi yang mereka yang istilahnya vandalisme, mereka yang nulis kayak tip X ya kan, tip X atau chat di batu kayak gitu. Terus mereka yang melakukan hubungan intim di gunung atau apa, janganlah kayak gitu. Ibarat kata siapa sih yang mau rumah kita diacak-acak oleh tamu ya? Bahkan kita punya tamu ini udah nggak assalamualaikum datang ke rumah kita, datang udah seenaknya sendiri, kencing sembarangan, BAB sembarangan, ya kan, melakukan hubungan yang nggak wajar, ya dah, pokoknya itulah. Dari situ sih kita harus percaya Mas ya, intinya kita harus percaya bahwa itu tadi kita diciptakan oleh Tuhan, kita nggak hanya sendirian. Kan kalau ada kata Quran itu ya kan, "Wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun", ya kan? Karena Tuhan itu menciptakan manusia, jin dan semuanya itu hanya untuk menyembah Allah. Itu sih Mas. Jadi pelajaran yang kita petik sih adalah pesan buat teman-teman semua ini ya. Buat teman-teman semua dimanapun kalian berada, ya kan, kalian tetap ingat pada Tuhan kalian. Itu yang pertama. Terus puncak sekali lagi bukanlah tujuan utama, seperti itu. Kita belajar dari almarhum atau pengalaman sebelumnya, dari teman-teman rekan-rekan kita yang sudah meninggal, ya kan. Karena mungkin ada kecelakaan di dalam pendakiannya. Kita kembali lagi, puncak sekali lagi bukan tujuan utama, tapi kita pulang ke rumah kembali dengan keluarga, itulah tujuan utama kita. Siap. Dan jangan istilahnya kita itu termakan ego kita sendiri Mas, karena banyak adalah ketika kita mendakian, kita udah rombongan gitu ya Mas ya,
apa itu kita udah mendaki sendiri-sendiri, udah nanti tak tunggu di sini, nah itu hanya. Dan ketika ada teman kita yang nggak ikut, yang nggak bisa berlanjut perjalanan, kita egois, ayolah kita harus ke puncak pokoknya. Jangan sebuah target ya. Iya, kalau bisa sih sebetulnya ya udah kita berangkat bersama-sama, kita pulang bersama-sama, kita sampai puncak pun harus sama-sama. Itu sih mas. Terus habis itu yaitu tadi istilahnya kerjasama tim sangat diperlukan, terutama penguasaan medan seperti itu. Terus kalau nggak gitu, terus juga kita juga perlu istilahnya kayak amit-amit lah, maksudnya kita permisi dulu mau masuk rumah orang gitu. Intinya kayak gitu perlu jaga etika lah mas. Oke. Gitu. Mungkin itu saja kalau cerita saya ini sebenarnya cuma sekedar pengalaman saya saja mas yang saya sharing. Saya bukanlah pendaki yang pro ini, bukan. Saya hanya seseorang yang hobi ke alam ketika saya libur bekerja, itu saja. Terima kasih Mas Ibnu sudah berbagi pengalamannya seputar pergunungan dan perdakian ya. Ini buat teman-teman yang menyaksikan ini diambil hikmahnya saja ya. Hikmahnya saja, mudaratnya, kebaikannya, dan mohon maaf apabila kita berdua ada salah kata dan tutur kata yang tidak berkenan buat teman-teman semua, karena sejatinya kita berdua hanya manusia biasa ya. Akhir kata, saya Restu dan rekan saya Ibnu ya mengucapkan wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan buat teman-teman semua, salam lestari.